Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Mudah-mudahan anak ibu semua dan sekeluarga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan Allah rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Anak ibu masih semangat kan belajarnya? Insya Allah. Baik anak ibu, pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran PPKN. Nah, kita langsung pada tema 3. Jadi pada pertemuan kali ini, tema 3 sekaligus kita pelajari, yaitu subtema 1, 2, dan 3. Materinya yaitu hak dan kewajiban. Mengingat bahwa di bulan 12, awal bulan 12, kemungkinan kita akan ujian semester. Jadi untuk materi kita ini, Ibu terangkan, Ibu ambil bagian-bagian pentingnya. Ya, sebelum pelajaran dimulai, mari anak Ibu buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk memudahkan mempelajarinya, silahkan dibuka LKS-nya anak Ibu dan juga buku paketnya. Ya, silahkan dibuka nak. Nah, kita mulai dari subtema 1, yaitu penemu yang mengubah dunia. Nah, silahkan dibuka LKS-nya halaman 12. Di situ menjelaskan hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Nah, apa sih pengertian dari hak? Apa pengertian kewajiban? Nah, kedua kata ini bisa kita cari artinya di dalam KBBI. Masih ingat nak, apa itu KBBI? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, dengan bahasa lain diringkas bahwa hak itu adalah kekuasaan yang benar atas sesuatu atau menuntut sesuatu. Itulah dia hak. Hak itu berarti milik kita. Nah, sedangkan kewajiban di sini didefinisikan sebagai pekerjaan atau tugas menurut hukum dan segala sesuatu yang menjadi tugas manusia. Jadi kalau kewajiban itu yang harus kita kerjakan. Kalau hak itu yang harus kita terima. Jadi untuk menerima hak kita, kita melakukan kewajiban kita. Oke? Nah, hak dan kewajiban seseorang itu sama dengan orang lain. Jadi hak dan kewajibannya sama ya sebagai warga negara Indonesia. Dan itu harus dipenuhi secara seimbang nak. Kenapa Bu? Agar tidak ada masalah. Biar tidak ada problem. Jadi harus diberikan secara seimbang. Harus dilakukan juga kewajibannya. Ini ada di LKS halaman 12 nak ya. Nah, undang-undang ini, undang-undang tentang hak dan kewajiban nak, itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009. Ini khusus tentang ketenaga listrikan. Berarti yang berkaitan dengan listrik. Apa hak yang kita dapatkan dari listrik? Nah, lihat sini, halaman 12 juga. Sebagai warga negara Indonesia, anak ibu, kita semuanya mendapatkan hak. Hak apa? Mendapat pelayanan yang baik terhadap listrik tersebut. Kemudian mendapat listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang wajar. Nah, inilah dia hak yang kita dapatkan sebagai warga negara Indonesia tentang listrik atau di bidang listrik. Tetapi nak, setelah kita mendapatkan hak ini, kita juga harus melaksanakan kewajiban kita. Apa itu Bu? Nah, ini contohnya. Ada A sampai F. Yang mungkin bisa anak ibu pahami, ini dia, membayar tagihan pemakaian listrik. Jadi kalau kita sudah memakai listrik di rumah kita, baik memasak, menonton TV, semua yang menggunakan energi listrik, nah berarti orang tua kita atau orang yang menempati rumah tersebut harus melakukan pembayaran terhadap pemakaian listrik tersebut. Itulah yang dinamakan kewajiban. Oke, paham ya nak ya? Itu contoh yang paling sederhana. Nah, halaman 153, silakan dibuka paket. Hak di rumah
di sekolah dan masyarakat. Itu berbeda-beda ya nak ya. Nah, saat membaca buku, nah seperti sekarang ini anak ibu sedang mengikuti pelajaran, pasti menggunakan cahaya atau penerangan. Nah, agar mata kita tidak sakit. Masih ingatkah siapa penemu bola lampu? Iya, betul sekali. Thomas Alva Edison. Nah, kemudian hak itu masih ingat pengertiannya? Iya, hak itu yang harus diperoleh setiap orang sejak lahir. Apa contoh hak anak ibu di rumah? Apa contoh hak anak ibu di sekolah dan di masyarakat? Lihat ini. Nah, hak di rumah. Jadi anak ibu itu wajib memperoleh makan makanan yang bergizi, memperoleh kasih sayang, nyaman saat belajar di rumah. Ini yang anak ibu dapatkan di rumah. Nah, kalau di sekolah, ini yang anak ibu dapatkan, memperoleh pengajaran dari guru. Termasuk sekarang ini hak anak ibu memperoleh ilmu. Walaupun kita belajarnya daring, kan ilmunya tetap ibu sampaikan. Hanya kita tidak bertatap muka langsung. Nanti ada kewajiban juga. Nah, bermain saat jam istirahat, itu hak anak ibu. Belajar dengan nyaman, iya itu haknya. Kemudian di masyarakat, apa haknya? Bermain di lingkungan yang bersih. Berarti di sekitar rumah itu harus bersih. Nah, ikut serta dalam kerja bakti, memperoleh rasa aman saat bermain. Jadi semua hak ini kita dapatkan. Tapi jangan lupa dengan kewajiban. Oke, kewajibannya juga ada nanti. Kewajiban sebagai anak di rumah ada, kewajiban anak sebagai anak di sekolah ada, di masyarakat juga ada. Nah, kewajiban seorang anak dan dampaknya. Nah, kewajiban seorang anak itu berbeda-beda loh nak, nggak sama. Kenapa ibu? Karena faktor seperti usia, jumlah anggota keluarga, dan kondisi keluarga. Misal di rumah ada 4 atau 3 anaknya. Nggak mungkin sama kewajiban si kakak yang paling besar dengan anak paling kecil. Karena usianya berbeda gitu. Misalnya kakaknya wajib merapikan tempat tidur setelah bangun. Adiknya yang berusia 5 tahun belum tentu bisa. Jadi kewajiban itu berbeda-beda. Ya nak? Nah, masih di halaman 24 ya nak, LKS. Kewajiban seorang anak. Kalau seorang anak itu, ini ada dampak positif, ada dampak negatif ya nak ya. Berarti bila kewajiban dilaksanakan, berarti anak tersebut akan memiliki banyak pengetahuan. Jadi kalau anak itu, ini kan kewajibannya, belajar dengan rajin setiap hari. Kalau dia belajar setiap hari, ini yang didapatkan. Namun bila tidak belajar setiap hari, ini yang didapatkan. Jadi ini dampak positifnya, ini dampak negatifnya. Oke nak ya. Jadi kalau anak ibu tidak mesti ada tugas dari guru, baru belajar. Karena nanti ilmunya tidak akan bertambah kalau hanya menunggu dari guru. Banyak cara, bisa membaca buku, mengerjakan tugas apapun yang ada di buku itu tanpa disuruh. Insya Allah ilmunya bertambah. Nah, kalau ini dia, kewajiban seorang anak menyayangi, menghormati anggota keluarga lain. Kalau dilaksanakan, ini yang diperoleh. Keluarga akan harmonis dan damai. Kalau tidak dilaksanakan, maka keluarga menjadi renggang atau tidak harmonis. Jadi ini dampak positif, ini dampak negatif. Berikutnya, kewajiban seorang anak menjaga kebersihan dan kerapian kamar tidur. Pasti sudah sering dilaksanakannya ya. Nah, kalau tidak dilaksanakan ini kalau dilaksanakan ini yang terjadi. Dan bila tidak dilaksanakan ini yang terjadi. Selanjutnya, kewajiban seorang anak menjaga nama baik keluarga. Bila anak ibu menjaga nama baik keluarga, maka ini yang akan terjadi. Dihormati dan dihargai keluarganya. Namun kalau anak ibu tidak menghormatinya, maka inilah yang terjadi.
Nah, masuk kepada subtema 2 ya, Nak. Kita materinya sedikit-sedikit saja. Silahkan dibuka LKS halaman 48. Nah, kita masuk kepada kewajiban. Kalau tadi hak ya, Nak ya. Apa saja kewajibannya? Nah, kewajiban ini, Nak, disesuaikan lagi, tergantung lagi statusnya. Apakah dia seorang pelajar, apakah dia seorang guru, apakah dia sebagai orang tua atau yang lainnya. Jadi, sekarang posisi anak ibu adalah seorang pelajar. Apa saja kewajibannya? Apa saja yang harus dilakukan? Yang pertama, belajar. Itu yang paling penting. Kedua, mematuhi tata tertib di sekolah. Menghormati guru, kepala sekolah, karyawan sekolah lain. Artinya apa? Siapapun yang berada di lingkungan sekolah itu semuanya harus dihormati. Baik itu yang petugas kebersihannya, security-nya, itu wajib dihormati, Anak ya. Menjaga kebersihan sekolah, menjaga ketertiban sekolah, dan sampai yang 8, menyelesaikan tugas dengan baik dan tepat waktu. Termasuk yang sekarang ini. Ini kita sedang belajar, anak ibu wajib belajar. Dan nanti setelah pelajaran ini berakhir, akan ada ibu berikan tugas mandiri. Jadi kewajiban anak ibu mengerjakan tugas mandiri tepat waktu. Itu salah satu contoh kewajiban sebagai seorang pelajar. Paham ya, Nak ya? Nah, kewajiban anak di rumah. Nah, di rumah juga beda-beda ya. Silakan buka paket halaman 175. Penggunaan hak harus seimbang dengan pelaksanaan kewajiban. Jadi kalau tidak seimbang nanti apa yang terjadi, Nak? Akan terjadi problem atau masalah. Jadi kewajiban itu sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, jadi kalau sudah mengerjakan tugas dari guru atau tugas atau di rumah, berarti anak ibu sudah memiliki sifat tanggung jawab. Nah, ini dia contoh kewajiban di rumah. Mematikan TV setelah selesai menonton, merapikan tempat tidur, merapikan mainan, menghormati orang tua, menjaga kebersihan. Dan ini contoh yang ada di rumah. Kalau ini dilaksanakan semua, berarti anak ibu termasuk anak yang hebat, anak yang bisa menjadi contoh buat adik-adiknya. Atau juga contoh buat teman-temannya. Nih, paling penting, menghormati orang tua. Tidak boleh berkata atau disuruh orang tuanya langsung merengut atau segala macam. Itu tidak boleh. Nah, kalau di sekolah, ini dia, membaca buku, memperhatikan guru, piket, menjaga kebersihan, datang tepat waktu. Ini sudah biasa anak ibu lakukan di sekolah. Ini yang berada di masyarakat. Paling tidak membuang sampah di tempat sampah. Bukan membuang sampah ke tong sampah tetangga. Itu tidak boleh ya, Nak ya. Nah, jadi buanglah sampah kepada tong sampah rumah masing-masing. Nah, melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab. Jadi kalau kita laksanakan kewajiban kita, Nak, kita yang beruntung. Kita yang mendapatkan manfaatnya. Kewajiban-kewajiban tersebut harus dilaksanakan dengan baik. Kenapa? Agar tidak ada hak orang lain yang dirugikan. Tidak ada yang merasa dirugikan. Ini paket halaman 181. Lihat contohnya. Halaman 181. Di rumah, membuang di tempat sampah agar tidak mengganggu hak orang lain untuk menikmati kebersihan. Jadi kalau ada sampah rumah misalnya, sampah makanan, sampah mamanya habis memasak, itu tidak boleh kita buang sembarangan di pinggir jalan atau seperti yang disebutkan tadi. Tetangga punya tong sampah, anak ibu buang ke situ. Nah, ketika dibuang ke tong sampah orang, dia juga akan merasa tidak nyaman karena baunya tadi. Oke, menghargai makanan yang telah tersedia di rumah dengan cara tidak menyisakan makanan. Jadi kalau makanan itu menunya kurang cocok buat anak ibu, jangan mengatakan, itu lagi lauknya. Nggak boleh ya, Nak ya. Harus bersyukur. Berarti itulah nikmat yang diberikan Allah
untuk anak ibu saat ini. Ya, jadi apapun itu yang dimasak oleh orang tua harus disyukuri. Masih banyak orang di luar sana yang tidak bisa makan, bahkan mencari makanan ke tong sampah. Semoga kita tidak seperti itu ya nak ya. Amin ya robbal alamin. Kemudian di sekolah melaksanakan piket kelas sesuai tugas dan jadwalnya, ya. Menjaga ketenangan, ya, datang ke sekolah. Nah, inilah dia contohnya. Nah, masuk kepada subtema 3, ayo menjadi penemu. Nah, semoga semua anak kelas 6B ini kelak menjadi seorang penemu. Amin ya robbal alamin. Bukan penemu dompet ya nak ya. Kalaupun ditemukan, kembalikan kepada pemiliknya. Ya. Harapan ibu menjadi penemu, suatu saat ada namanya, ini seorang penemu. Nah, menciptakan benda yang belum ada di dunia ini dan bermanfaat ke jalan kebaikan. Ini dia di subtema 3 halaman 198. Berikut contoh pelaksanakan hak dan kewajiban yang bertanggung jawab. Nah, kita berhak mengendarai kendaraan, tetapi kita harus sesuaikan dengan umur. Kendaraan yang boleh dikendarai anak SD adalah sepeda, bukan sepeda motor ya nak ya. Kenapa Bu SD hanya boleh sepeda? Kenapa nggak boleh sepeda motor? Karena ketika nanti kalau sudah bawa sepeda motor, itu kan sampai ke jalan raya. Bila sudah sampai ke jalan raya, itu ada tata tertib, ada peraturan yang harus dipenuhi oleh orang yang mengendarai sepeda motor. Apa itu Bu? Memiliki SIM. SIM ini umurnya harus 17 tahun. SD sudah 17 tahun nak? Belum. Jadi bagi anak ibu yang sudah pandai bawa motor, jangan dulu pergi ke jalan raya. Ya, kalau darurat tidak ada, misal butuh bantuan, di rumah ada darurat segala macam, itu boleh kalau darurat. Kalau tidak darurat jangan ya nak ya. Jadi contoh yang kedua, kita berhak memperoleh nilai bagus saat ulangan. Iya betul. Jadi kalau anak ibu belajar dengan sungguh-sungguh dan mengerjakannya dengan jujur, ingat ya, jujur. Dengan jujur, bukan menyontek, insya Allah nilainya akan bagus. Nah, tapi kalau dengan cara tidak jujur, nah nilainya juga tidak akan bagus. Kejujuran itu dimulai dari hal kecil, dan kejujuran itu adalah modal di dalam hidup ini ya nak. Insya Allah semua anak 6B jujurlah, ibu percaya dan yakin. Nah, yang berikutnya kewajiban terhadap rambu-rambu lalu lintas. Nah, ini berkaitan dengan kendaraan yang ibu sebutkan tadi. Buka LKS halaman 79. Apa itu rambu lalu lintas? Rambu lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat atau perpaduan di antaranya yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk bagi yang menggunakan jalan raya. Nah, itulah dia pengertiannya. Kalau sering anak ibu lihat itu rambu-rambu, itulah dia. Nah, rambu-rambu lalu lintas ini dibuat untuk apa nak? Untuk menciptakan ketertiban lalu lintas di jalan raya, biar nggak macet. Ya, rambu lalu lintas diatur dalam Undang-Undang Tata Tertib Lalu Lintas. Jadi ada undang-undangnya khusus tentang lalu lintas. Nah, kalau kita tidak mematuhi, apa yang terjadi Bu? Dapat dikenakan sanksi atau hukuman. Apa? Misalnya tidak memiliki SIM. Nah, itu kan wajib memiliki. Tidak memakai helm. Nah, itu akan dikenai sanksi bagi si pengendara motor. Tidak memakai sabuk pengaman ketika menyetir mobil. Main handphone saat menyetir mobil. Tidak ada kaca spion. Semuanya itu akan dikenai sanksi atau hukuman sesuai undang-undang yang berlaku. Jadi, ketika kita menjadi orang yang mengendarai sepeda motor atau mobil di jalan raya, wajib ikuti rambu lalu lintas. Nah, ini beberapa contoh rambu-rambunya. Nih, pasti tahu ya nak ya. Ini gambar apa? Iya, lampu lalu lintas. Merah, kuning, hijau. Merah artinya berhenti. Jadi ketika lampu merah, stop. Nah, jangan
lagi jalan motor atau mobilnya. Stop dulu. Kalau kuning, siap-siap. Hijau, jalan. Barulah boleh mobil atau motor itu melewati jalur yang kita inginkan atau sesuai di situ. Ini jalan menurun curam. Jadi kalau ada rambu, tanda seperti ini, inilah maksudnya. Ini ada seperti orang, ada garis-garis, itu berarti penyeberangan pejalan kaki. Berarti harus hati-hati nih yang bawa sepeda motor atau kendaraan. Gambar gini, pelabuhan. Nah, gambar kalau P saja nak begini dalam bulat, artinya apa? Boleh parkir. Tapi kalau disilang begini, tidak boleh. Nah, kalau ada tanda S begini saja, stop. Kalau disilang, tidak boleh stop. Ya. Jadi kalau tanda begini tidak boleh stop anak ibu. Nah, dampak positif menaati rambu lalu lintas. Yang pertama, melatih kedisiplinan. Yang kedua, mengurangi angka kecelakaan. Karena dengan mengikuti peraturan, kita sayang sama diri kita sendiri, sayang dengan orang lain. Karena ketika kita naik motor, itu keluarga kita sudah menanti di rumah. Makanya siapapun yang mengendarai sepeda motor atau mobil di jalan raya, itu hati-hati. Tidak boleh egois. Karena egois merugikan diri sendiri. Nah, kemudian dampaknya mengurangi angka kemacetan. Jadi kalau memang lampu merah ya berhenti, jangan diterobos. Nanti apa? Nah, bisa macet atau bisa kecelakaan segala macam ya nak. Keempat, memperkecil terjadinya pertikaian antar sama pengendara. Ya betul. Karena kalau ada orang yang tidak sabaran, yang harusnya dia berhenti, tapi jalan dia nak, itu bisa menjadi berantem si A dengan si B. Gara-gara egois, gara-gara tidak sabar. Jadi di dalam berkendaraan itu juga kita harus sabar, melatih kita menjadi orang-orang yang lebih sabar. Karena kalau kita terobos akan kita sendiri yang rugi dan juga orang lain. Oke? Itu saja materi untuk PPKN pagi hari ini. Seperti biasa berikan tugasnya secara online ya nak ya. Nah, siswa mengerjakan tugas mandiri online. Link dan token ibu bagikan di grup. Nah, soalnya ini ibu ambil dari LKS. Dari LKS tema 3 halaman 26, 57, dan 85. Soalnya ada 20. Berbentuk apa, Bu? Pilihan berganda. Berarti dari subtema 1 ibu ambil nanti 7. Subtema 2, 7. Subtema 3 mungkin 6. Jadi totalnya nanti 20 soal. Batas mengerjakannya jam 10 malam, ya. Jadi 10.01 linknya tidak bisa dibuka lagi. Nah, untuk absen, siswa yang mengerjakan tugas mandiri online berarti dianggap hadir. Ibu menghitung kehadirannya dari anak ibu yang mengerjakan atau mengumpulkan tugas. Yang tidak mengerjakan tugas, ibu buat tidak hadir. Jadi absennya dari siswa yang mengerjakan tugas, itulah yang hadir. Jadi kalau tidak ada mengerjakan tugas satu hari itu, nah ibu anggap berarti tidak hadir ya nak ya. Kalau ada hal apapun, misalnya kalau benar-benar nggak bisa ngerjakan dalam kondisi sakit, silahkan orang tuanya yang mengabari ibu. Boleh telepon ibu untuk mengabari kalau anaknya atau anak ibu sedang sakit. Ya, kita tetap komunikasi. Nah, cukup di sini dulu materi ibu sampaikan ini. Jadi minggu depan kita sudah masuk PPKN tema 4. Ya nak ya, jadi habis hari ini sudah selesai PKN tema 3. Nah, jadi di dalam buku itu bila ada soal latihan yang lain, nah itu dikerjakan saja. Jangan ibu hanya memberikan soal 20, cukup ini saja. Tidak. Seperti ibu sampaikan tadi, semakin banyak belajar, insya Allah ilmunya nambah. Kan bisa dicari di LKS, di buku paket. Insya Allah bila nanti kita sudah ada tatap muka, bisa ibu koreksi LKS-nya itu. Bisa ibu nilai siapa yang rajin. Kan tambah nilai kerajinan kalau LKS-nya dikerjakan tanpa ibu suruh. Berarti anaknya itu apa? Hebat. Ya.
Oke anak ibu, itu saja dulu untuk hari ini. Mohon maaf dari Ibu Elmi kalau dalam penyampaian ibu terlalu cepat atau tidak berkenan di hati anak ibu mohon maaf. Dan kita maklumi kondisi belajarnya masih seperti ini. Kita berdoa kepada Allah, semoga segera diangkat Allah penyakit ini, penyakit virus corona ini, agar kita semuanya bisa bertatap muka belajar, biar nyaman, biar ilmunya lebih cepat lengket di otak anak ibu. Ya nak ya, itu saja. Kita tutup melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.